Halo semua, nama aku Anissa M. Mahesa, anggota DPR RI terpilih fraksi Partai Gerindra, Dapil Banten 2 periode 2024-2029. Dan kalian semua sedang menonton Di Balik Kursi. Jujur rasanya mixed feelings. Mixed feelings itu maksudnya campur aduk ya, gado-gado perasaannya. Kenapa gado-gado? Karena pertama, aku sadari ini adalah sebuah privilege. Privilege dan suatu keberuntungan yang luar biasa karena nggak semua orang bisa mendapatkan kesempatan ini. Nggak bisa mendapatkan kesempatan untuk merepresentasikan orang-orang atau konstituen-konstituennya di kursi DPR. Karena kita tahu yang daftar caleg tuh ada banyak sekali seluruh Indonesia. Yang terpilih ada 580-an, aku salah satunya. Dan dari generasi muda juga, makanya ini adalah sebuah privilege yang luar biasa. Itu tuh bukan sekedar euforia, bukan sekedar kebanggaan, tapi juga aku juga harus memikul tanggung jawab yang luar biasa. Maksudnya tanggung jawab gimana? Karena pasti ada ekspektasi dari konstituen-konstituen yang memilih aku, teman-teman seluruh Indonesia yang muda-muda, yang perempuan, karena kan aku perempuan dan masih muda. Ada orang bilang itu double minority di sini, dan menurut aku itu benar. Jadi tentu saja banyak sekali tanggung jawab, responsibilities yang aku punya, yang bagaimana caranya harus aku penuhi, karena duduk di sini itu dengan keringat orang-orang yang memilih aku, ada dari tim aku juga, makanya jadi rasanya tuh sangat mixed feelings. Bahagia, bangga, bercampur menjadi rasa tanggung jawab yang besar. Jadi gini, tentu saja almarhum Papa tuh memberikan motivasi yang luar biasa. Dari sebelum beliau meninggal memang rencana aku mau mencaleg juga, jadi caleg juga. Nah, kalau misalnya aku izin bicara sedikit tentang almarhum Papa ya. Papa tuh datang dari background orang yang sangat miskin, sangat-sangat miskin, yang rumahnya hanya sepetak di sebuah pasar di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Papa orang asli sana. Beliau orang yang bukan siapa-siapa pada akhirnya merantau menjadi aktivis. Awalnya adalah parlemen jalanan, hingga pada akhirnya ia merasa, wah, untuk menyuarakan suara itu bukan jadi parlemen jalanan aja, tapi kita butuh partai sebagai kendaraan untuk menyuarakan prinsip-prinsip dan ide-ide kita. Dan selain itu, aku juga diajarkan langsung sama Papa untuk menjadi orang yang bermanfaat. Quote yang paling aku ingat dari almarhum Papa itu, hidup sekali, beri arti, lalu mati. Itu adalah quote yang aku pegang terus. Omongan Papa berkali-kali dia bilang, itu maksudnya gimana sih quote itu? Maksudnya kita hidup ini cuma sekali, nggak ada kesempatan lagi. Sebagai Anissa ini cuma sekali, mendapatkan kesempatan menjadi anggota parlemen ini cuma sekali, makanya beri arti, beri manfaat untuk diri sendiri, untuk orang di sekitar, untuk konstituen yang udah memilih. Nah, karena itu Papa tuh motivasi banget. Papa tuh kemarin sakit, tapi dalam kesehatannya yang menurun, beliau tetap turun, tetap mendengarkan aspirasi masyarakatnya, memperjuangkan hak-hak orang miskin, memperjuangkan hak orang-orang yang tidak didengar. Oleh karena itu dengan sosok Papa yang seperti itu, tentu saja gimana sebagai anak kita nggak termotivasi gitu. Beliau came from nothing, bukan dari siapa-siapa, bisa menjadi seseorang yang peduli kepada orang lain. Tentunya aku dengan privilege kerja keras papaku bisa mendapat pendidikan yang sangat baik. Aku berharap aku bisa menjadi orang yang lebih, jangan lebih deh, bisa menjadi sesosok seperti Papa aja itu udah luar biasa gitu. Jadi motivasi dari Papa, dari keluarga, dari teman-teman, itu juga yang membuat aku semangat dan sangat termotivasi untuk terjun ke dunia politik. Kalau di keluarga aku ya emang kuat di politik. Nah, dari aku kecil papaku tuh selalu bilang, perempuan itu harus menjadi sosok yang terpelajar. Dari aku selalu disekolahkan di sekolah-sekolah yang menurut aku terbaik, dan juga papa tuh sosok yang percaya perempuan can make a change gitu. Alhamdulillah ya punya sosok bapak seperti itu. Nah, balik lagi, apa sih peran politisi perempuan? Aku izin cerita ya. Jadi kemarin di Banten itu aku dengan Pira punya acara. Pira itu Perempuan Indonesia Raya, saya dari Partai Gerindra. Kita itu beberapa kali mengadakan edukasi dan penyuluhan kepada ibu-ibu. Nah, yang paling berkesan itu waktu aku di Kota Serang. Itu kita sama ibu-ibu Kota Serang, itu kita ngasih edukasi gimana sih caranya biar perempuan itu melek politik. Yang pertama-tama yang harus diingat adalah tentu saja laki-laki bisa mendengarkan aspirasi perempuan. Of course, selama bertahun-tahun banyak pemimpin laki-laki yang mendengarkan aspirasi perempuan. Tapi
Tapi siapa sih yang paling paham perempuan selain perempuan sendiri? Bahasanya kan gitu. Aku tuh punya suatu pemahaman bahwa perempuan itu harus berdaya supaya nggak diberdayakan orang lain. Paham ya maksudnya gimana? Jadi peran politisi perempuan selain untuk mengedukasi juga untuk menyuarakan secara langsung concern-concern dan aspirasi dari perempuan lainnya, ibu-ibu. Ibu-ibu kan banyak masalahnya. Ibu-ibu rumah tangga itu juga suatu pekerjaan yang mulia loh. Teman-teman pasti kalian juga setuju ya. Jadi kayak untuk mengurus rumah itu nggak gampang. Banyak sekali hal yang mereka pikirkan, uang bulanan, uang bahan pokok dan sebagainya. Dan tentu saja sebagai perempuan, aku masih muda belum berkeluarga. Tapi tentu saja senior-senior aku di parlemen yang sudah berkeluarga pasti paham susahnya mengurus rumah tangga, complicated seperti apa. Dan tentu saja itu lebih mudah jika ada peran politisi perempuan. Sebagai perempuan kan juga bisa mendukung regulasi yang menguntungkan bagi perempuan di Indonesia kan. Itu peran politisi perempuan menurut aku. Berdasarkan data itu yang tadi aku baca, kalau nggak salah dari KPU, sekarang itu peran generasi muda yang terpilih ini di periode ini tuh cuma 15%. Turun 1% karena periode lalu tuh 16%. Jadi kalau menurut aku perkembangan generasi muda itu harus banget diwakili di politik ya. Karena turun itu. Nah, perannya gimana sih? Berdasarkan data LSI, kalau nggak salah 74% pemilih itu dari umur 18 sampai 24 tahun, mereka menyatakan bahwa mereka itu peduli kepada isu-isu sosial dan politik. Dan mereka menyatakan bahwa mereka akan mengikuti pemilu, 74% dari responden ya. Tapi itu luar biasa loh. Tandanya generasi aku Gen Z, dan ada juga generasi milenial, itu kita mulai melek politik dan itu hal yang sangat bagus. Apalagi dengan di digital era seperti ini ya, sosial media sudah di mana-mana. Banyak sekali anak-anak muda seumuran aku yang menyuarakan pikiran-pikirannya, gagasan-gagasannya di politik, di sosial media. Baik itu Instagram, X yang dulunya Twitter, Facebook, dan TikTok, dan banyak sekali. Oleh karena itu menurut aku peran pemuda itu sangat penting. Dan sebagai yang mewakili generasi muda di politik, tentunya aku dan teman-teman yang lain yang juga terpilih, yang under 40, kita pasti mempunyai kesepakatan atau mempunyai pemikiran yang mungkin sama bahwa bukan hanya mewakili, tapi juga mendorong regulasi atau kebijakan yang bisa menguntungkan untuk generasi kita. Kan mikirnya gitu kan, karena gimana ya, masa depan itu punya kita loh. Kita yang masih hidup 20-30 tahun lagi, kasarnya kan seperti itu. Makanya gimana caranya kita bisa jadi agent of change untuk generasi kita sendiri. Apa yang bisa kita lakukan untuk membuat Indonesia menjadi lebih baik, yang bisa menguntungkan bukan untuk generasi muda aja, untuk generasi di bawah kita, generasi di atas kita, kan seperti itu. Jadi aku sempat bertemu dengan masyarakat di Kecamatan Sindang Hela dan Keramat Watu, itu di Kabupaten Serang. Di situ di Keramat Watu ya, seingat aku, itu ada banyak sekali loh anak seumuran aku yang mereka masih berkuliah. Salah satu concern mereka itu adalah pendidikan. Mungkin kita semua sama-sama tahu bahwa harga UKT itu semakin meningkat, dan tentu saja itu menjadi salah satu concern untuk mahasiswa-mahasiswa di Banten. Dan beberapa dari mereka udah sering curhat sama aku, ini gimana caranya kita bisa mendapatkan UKT yang lebih murah, gimana caranya kita bisa mendapatkan beasiswa. Itu kan menjadi concern yang harus kita pikirkan, gimana caranya. Ternyata yang aku bisa simpulkan dari mereka itu bahwa mereka itu masih ada kurang penyuluhan, kurang paham gimana caranya menyerahkan formulirnya, gimana caranya untuk mendapatkan beasiswanya, apa saja persyaratannya. Itu kan hal yang penting yang bisa kita pikirkan bagaimana caranya supaya itu mempermudah hidup mereka kan. Nah, pendidikan, selain pendidikan itu juga ada kemarin ibu-ibu di kecamatan apa tuh? Baros ya kalau nggak salah, di Tejamari itu di Kabupaten Serang juga. Dia cerita kalau misalnya, atau di Sindang Hela aku lupa ya, mohon maaf. Ibu itu cerita kalau mereka itu dikasihkan dana sama pemerintah daerah untuk membuat UMKM di desa atau kecamatan, aku lupa. Tapi dari uang itu mereka membuat UMKM, mereka membuat bisnis. Tapi mereka nggak paham cara menjalankannya gimana, cara mengatur uangnya gimana. Jadi ujung-ujungnya bahasa kasarnya nombok lagi, keluar modal lagi. Jadi sebagai anggota parlemen tuh kita juga harus mikirin, bukan hanya uang yang dikasihkan, tapi setidaknya kita sebagai orang yang turun langsung ke dapil tuh kita juga mengadakan penyuluhan, mengadakan workshop, pembelajaran secara langsung, dan juga setelah penyuluhan itu kita harus mengadakan pengawasan gimana itu mereka progresnya setelah ada penyuluhan dan sosialisasi seperti itu. Jadi itu beberapa dari concern aku, mungkin pendidikan atau juga edukasi ya, pendidikan dan edukasi kepada warga-warga di dapil aku.
banyak sekali lah concern-concern di warga Banten sekarang. Tapi yang aku sangat fokuskan tuh mungkin untuk sekarang pendidikannya. Kalau menurut aku, just do it. Lakukan aja, jangan takut. Emang dipikir aku nggak takut? Takut, tapi mau gimana? Kita tuh perlu jadi agent of change. Aku yakin nggak semua orang dapat kesempatan seperti aku. Oleh karena itu aku sangat menyadari privilege aku dan aku plan untuk menggunakan privilege itu sebaik-baiknya. Tapi kalau misalnya teman-teman di luar sana ada juga yang pengen terjun ke politik, mungkin periode depan, lakukan aja. Seperti yang aku bilang tadi, masa depan tuh punya kita loh teman-teman. Kalau misalnya kita turun ke politik, kita punya kekuatan untuk menyetujui regulasi yang menguntungkan kita, kan itu nanti kita semua yang untung juga kan. Oleh karena itu mari kita jadi agent of change, atau yang bahasa Indonesianya apa tuh, agent of change. Nah, agen perubahan untuk masa depan kita sendiri. Just do it. Benar atau tidak, fungsi dari legislasi DPR RI adalah membahas dan menetapkan undang-undang? Benar. Benar atau tidak, Ketua Umum Partai Gerindra adalah Bapak Prabowo Subianto? Benar. Oke, benar atau tidak, Komisi 4 adalah komisi yang mengawasi dan membahas masalah pertanian, kelautan, dan lingkungan hidup? Oke, benar. Oke, benar atau tidak, Hari Kartini adalah jatuh pada tanggal 22 April? Salah. Yang benar? Oke, terakhir ya, benar atau tidak, lambang dari Partai Gerindra adalah gambar kepala burung Garuda? Benar, warna kuning ya. Oke, thank you. Segera hanya di TVR Parlemen.